Halo rekan-rekan, kembali lagi dengan Sally Novela. Di modul ketujuh ini, kita akan membahas kembali materi mengenai menulis laporan dan proposal. Laporan dan proposal adalah alat yang dapat digunakan untuk menganalisa masalah kompleks, memberikan pengetahuan kepada audiens, memanfaatkan peluang di pasar, memenangkan kontrak, bahkan meluncurkan perusahaan baru melalui rencana bisnis yang meyakinkan. Baik laporan dan proposal, keduanya membutuhkan perencanaan yang baik dalam menyusunnya. Buatlah rencana laporan atau proposal berupa kerangka penulisannya, gunakan transisi yang merupakan penghubung yang membantu pembaca memahami satu pembahasan ke pembahasan lain. Selanjutnya, jelaskan isi laporan atau proposal dengan detail. Pada bagian ini akan dibahas khusus mengenai laporan. Terdapat dua jenis laporan, yaitu informational report yang berisi informasi, data-data, feedback, dan sejenisnya tanpa ada analisa atau rekomendasi di dalamnya. Jenis yang kedua adalah analytical report, yaitu memberikan informasi dan analisa yang sekaligus sebagai rekomendasi. Bagian pendahuluan dari laporan terdiri dari latar belakang, masalah dan tujuan, ruang lingkup, metode, dan keterbatasan. Pada bagian isi, umumnya terdiri dari deskripsi atau penjelasan topik laporan. Analisa, jika jenisnya adalah laporan analisa. Kemudian terdapat penjelasan mengenai metode dan pendekatan yang digunakan untuk menyajikan maupun melakukan analisa. Kesimpulan dan rekomendasi sebagai penutup. Penutup laporan berisi ringkasan poin-poin utama. Apabila jenis laporan yang dituliskan adalah analytical report, maka dapat diberikan rekomendasi. Selanjutnya akan dibahas mengenai proposal. Proposal adalah kategori spesial dari laporan yang mengkombinasikan pengiriman informasi dan terdapat komunikasi persuasif atau ajakan di dalamnya. Pada umumnya, kerangka proposal berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang atau permasalahan yang dibahas, alternatif solusi, serta ruang lingkup bahasan. Isi proposal terdiri dari penjelasan tentang solusi permasalahan disertai dengan evidence, konsep produk atau jasa yang ditawarkan sebagai solusi, rencana kerja, kualifikasi yang ditawarkan, serta kebutuhan biaya. Bagian penutup proposal terdiri dari ringkasan poin-poin utama, ringkasan bagaimana solusi dapat memecahkan masalah, ringkasan keunggulan solusi dibandingkan dengan yang lain, serta yang tak kalah penting adalah ajakan kepada audiens untuk melakukan sesuatu sesuai tujuan proposal, misalnya menyetujui dan melakukan pembelian. Terdapat dua jenis proposal, yaitu solicited dan unsolicited proposal, yaitu proposal yang diminta secara khusus dan proposal yang tidak diminta. Untuk solicited proposal, umumnya diberikan request for proposal atau RFP dari audiens atau perusahaan kepada penyedia produk atau jasa yang harus dipenuhi. RFP terdiri dari latar belakang perusahaan, deskripsi proyek, kebutuhan, kriteria keputusan, permintaan proposal, dan cara pengajuan serta kontak. Sebagai penyedia jasa yang membutuhkan klien, seluruh ketentuan dalam RFP harus bisa dipenuhi. Baik rekan-rekan, sekian pembahasan modul ketujuh mengenai konsep menulis laporan dan proposal. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di modul berikutnya.